Privasinya tinggi, orang berada di kamar bisa komunikasi dengan orang di luar sana, orang di toilet pun bisa komunikasi dengan orang di mana saja, sehingga peluang untuk selingkuh itu ya tetap selalu aja ada. Ada pertanyaan begini, dulu perselingkuhan nggak terlalu terlihat, tapi kalau sekarang perselingkuhan marak di mana-mana, baik di kalangan artis, pejabat, dan dengan gampang viral sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Jawabannya adalah, pada zaman dulu orang masih terproteksi. Kalau istri ada di rumah, cukup terjaminlah akan tidak terjadi perselingkuhan sama sekali. Kalau sekarang, istri, suami di rumah pun berselingkuhan itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kalau dulu komunikasi kan lewat surat dan itu gampang sekali disortirnya. Kalau sekarang, semuanya sudah langsung. Privasinya tinggi, orang berada di kamar bisa komunikasi dengan orang di luar sana, orang di toilet pun bisa komunikasi dengan orang di mana saja, sehingga peluang untuk selingkuh itu ya tetap selalu aja ada. Kemudian ada lagi pertanyaan begini, kalau pasangan kita selingkuh, dimaafkan nggak ya? Ini pertanyaan yang sangat sulit karena kita harus menyelami perasaan orang yang mengalaminya. Dimaafkan atau tidak itu tergantung kepada dua belah pihak. Kalau yang diselingkuhi memaafkan, ya kalau yang berselingkuhnya sudah menjadi habit, sama juga bohong. Jadi harus ada komitmen di antara kedua belah pihak pasangan suami istri. Nah, sahabat sekalian, daripada membahas dampak dari selingkuh itu, akan lebih baik kalau kita mencegah terjadinya perselingkuhan itu. Apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perselingkuhan? Yang pertama, bangun komunikasi yang baik antara suami dan istri. Tingkatkan intensitas komunikasi. Berkomunikasilah di setiap kesempatan yang ada. Di saat suami ingin berkeluh kesah, jadikanlah istri tempat dia berkeluh kesah ataupun meminta saran. Di saat istri punya masalah, suamilah tempat curhatnya. Jangan ke pihak lain. Kalau ini terjadi ke tempat lain, apalagi suami ke perempuan, istri ke laki-laki yang sama-sama sahabat misalnya, jika timbul rasa nyaman dan frekuensinya menjadi tinggi, ini akan berbahaya. Bibit-bibit perselingkuhan bisa terjadi. Oleh karena itu, jadikan pasangan tempat komunikasi yang paling utama. Yang kedua, penuhi kebutuhan seks. Mungkin ini agak ekstrim ya, tapi ketahuilah, laki-laki itu, seks itu sudah menjadi kebutuhan. Dan ini harus dipahami juga oleh istri. Mereka harus memformulasikan secara bersama-sama bagaimana cara merealisasikannya. Jangan sampai suami lagi pengen nih, istri bilang capek, entar, dan lain sebagainya. Sekali, dua kali mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah berkali-kali, ini bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran lain atau bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, berkomunikasilah dengan baik, bangunlah chemistry, cari jalan bagaimana untuk mengaktualisasikan dari kebutuhan seks tersebut sehingga kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Kemudian, yang ketiga, untuk mencegah terjadi perselingkuhan, perhatikan kebutuhannya. Suami memperhatikan kebutuhan istri, dan istri juga memperhatikan kebutuhan suami. Apa kebutuhan istri? Misalnya, uang jajan cukup, atau dia butuh me time untuk ke salon, dan lain sebagainya. Suami upayakan penuhi dan beri kesempatan itu, dengan tanda kutip jika itu ada. Apa kebutuhan suami? Kebutuhan suami juga banyak. Perhatian dari istri misalnya. Pagi, suami ingin minum kopi, sarapan, ya upayakan istri yang menyiapkan. Kalaupun ada ART di rumah, jangan mereka, usahakan istri yang melakukan itu. Termasuk tadi yang kategori tadi, kebutuhan seks juga penuhi.
buat suami bergantung kepada istri, karena tanpa istri dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tadi. Yang keempat, perbanyak waktu untuk aktivitas bersama. Ini terkadang bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang suami istri bekerja, sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan kesibukan masing-masing, sibuk dengan permasalahan masing-masing, sehingga lupa membangun kebersamaannya. Mungkin duit sudah cukup dan lain sebagainya, tetapi jarang melakukan aktivitas bersama bisa memicu masuknya orang ketiga menjadi teman dan sahabat bagi pasangan kita untuk beraktivitas. Sekali lagi, di saat mereka nyaman dan ini intensitasnya menjadi tinggi, akan menjadi bahaya, timbul bibit-bibit perselingkuhan itu. Oleh karena itu, perbanyak aktivitas bersama dengan pasangan. Kemudian cara yang mencegah perselingkuhan yang kelima adalah kalau kita suka dengan orang, senang dengan teman di kantor atau teman kita yang dulu, ini kalau sudah ada bibit-bibit seperti itu, kita harus bisa menjaga jarak. Jangan dibiarkan mengalir. Nah, jangan sampai kalau misalnya dengan teman-teman yang lama nih, kita sudah menikah, terus dulu ada yang dulu kita suka tapi tidak kesampaian, dan sekarang terbangun komunikasi. Jika komunikasinya baik, nyaman, akhirnya rasa suka itu bisa timbul kembali. Di saat kita tidak mampu mengontrol diri, maka bisa saja CLBK ataupun dengan teman kerja dan lain sebagainya. Jadi di saat kita merasa suka dengan seseorang, itu harus cepat-cepat kita bentengi, kita jaga. Jangan sampai menjadi terlalu rapat. Itu yang kelima. Untuk mencegah perselingkuhan yang keenam adalah kita harus memikirkan, ini kalau gue selingkuh ini dampaknya apa? Bagaimana dampaknya terhadap istri, bagaimana dampaknya kepada anak, bagaimana dampaknya kepada pekerjaan, bagaimana dampaknya kepada keluarga besar. Yang jelas, kalau perselingkuhan ini diketahui oleh pasangan kita, maka ini akan bisa menghancurkan keluarga kita, karir kita, dan lain sebagainya. Jika ini kita mampu reminding kepada diri sendiri kalau perselingkuhan itu risikonya sangat besar, maka dengan sendirinya kita akan berupaya untuk mencegah terjadinya. Para sahabat, itulah 6 cara untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.